Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya tidaklah diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam, kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah memberikan kita ini waktu keberkahan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang disebut keberkahan ini. Kenapa? Karena setiap kita duduk di mana tempat Allah yang buat, kita Allah yang buat. Segala sesuatu la haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan ini, majelis ini Allah berkahkan, amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Kiai Mukhlasin, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan, diberkahkan, dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala min warasatul anbiya, daripada pewaris Nabi. Jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala alim, orang yang bisa menjadi tuntunan. Dan antum semua yang mana lelaki, perempuan, putra dan putri, mudah-mudahan menjadi lelaki soleh, perempuan solehah. Mudah-mudahan diberkahi, diberi ilmu manfaat, dijadikan muzakir, orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu wal hikmah. Jadi laut ini penuh dengan air, ya. Laut pasti ada air. Wal bahrul fihil ma. Di laut itu, di dalamnya itu ada air, ya. Kalau laut kering tetap laut. Namanya laut kering. Ilmu, alim ulama, orang-orang soleh yang berilmu, apabila mata kita melihat, ya, mata ini mendapat keterangan hanya baru dilihat orang yang berilmu. Ilmu menjadikan orang yang gak ngerti jadi ngerti, orang yang gak tahu jadi tahu. Itu ilmu. Kalau orang gak ngerti, dia bilang wallahu a'lam, Allah yang ngerti, atau la adri. Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran menyebutkan qaf, wal Qur'anil Majid, ya. Apa wal Qur'anil Dzikir. Qaf di sana itu huruf hijaiyah. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kitab, 4 kitab, ya.
kitab Nabi Allah Daud, kitab Nabi Allah Musa, kitab Nabi Allah Isa, kitab kita Al-Quran, kitab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah, orang yang nggak ngerti hitam apa putih, apabila hidup di hatinya, biqulubil Quran, Al-Quran, orang ini akan menjadi pandangan matanya ngerti apa yang hitam, apa yang putih. Saking hebatnya Al-Quran. Kenapa, Bib? Al-Quran kitab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan ada di diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik, uswatun hasanah. Akmal itu sesempurna, ihsan kebaikan, hasanah itu lautan penuh dengan kebaikan. Uswatun, suri tauladan, uswah yang penuh dengan kebaikan. Wahakadha, ini Rasulullah ini kita ngerti, mulai faham ilmu ini, ada bahasa Arab ya, bahasa Arab hijaiyah, qaf tadi, bahasa Arab. Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini menjadi rukun iman. Ya, iman kita kepada kitab Allah. Apa tadi? Zabur ya, terus Taurat, terus Injil, terus Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di awal surah Al-Baqarah, alif lam mim ya. Alif lam terus mim. Allah alam muradi, hanya Allah yang ngerti. Al-Quran ini nggak ada keraguan, Allah berfirman. Kalam Allah mengatakan dari mushaf Al-Quran ini 30 juz di mushaf. Di mushaf Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga. Khalifah yang ketiga. Khalifah yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Disebut Quran kitab kita, agama Islam. Ngerti rukun Islam, ngerti rukun iman, dan rukun iman itu yang keempat. Yang ketiga ya, mengimani kitab. Gak ada keraguan di sana. Al-Quran kitab penyempurna ya. Gak ada sesuatu hal perkara apapun di dunia ini yang gak tersebut di Al-Quran, bahkan gak sampai satu huruf itu menggugurkan seluruh perkara. Gak bisa, gak sampai penuh satu huruf alif dari awal mushaf Utsmani itu. Saking kalau kita keramatnya Al-Quran, kalau Nabi mukjizat. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Quran ini syifa, obat. Obat apa? Obat dari kejahilan, dari kebodohan. Al-Quran ini syifa, obat. Obat apa? Supaya akhlak kita seperti Sayyidina Muhammad khuluquhul Quran. Seperti melihat Rasulullah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Al-Quran yang berjalan. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Jadi ilmu
An-nur dikatakan cahaya. Cahaya ini pertama-tama kita butuhkan untuk mata. Ya, terlihat. Didengar ya nggak bisa cahaya. Terus cahaya ini uswah, teladan. Cahaya ini nuntun kemana, apa segala macam tujuan hidup, mau ngapain. Kalau nggak bisa manfaatkan waktu jadi temannya syaitan, karena mubadiru ikhwanu syayatin dikatakan. Terus disuruh melakukan amal-amal perbuatan yang khair, yang baik. Disuruh gak boleh sama sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang syar, yang buruk. Al-Quran nuntun, uswah. Ada di diri Rasul SAW dikatakan, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terus setelah Allah dikatakan dalam arkanul iman, rukun iman, di sana dikatakan kepada kitab, terus iman kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang terbaik. Berarti kalau ngelihat lautan, bagaimana kita melihat pemandangan lautan ini, hati bersih. Jangan sampai kotor. Membersihkan hati dengan apa? Kalau sholat nih wudhunya diperhatikan, terus soft-softnya dirapihkan, pandangan mata diluruskan, hati maksudnya diluruskan. Karena nur di sana, ilmu ini babu sholat, tentang sholat ini. Terus begitu tertib, kenapa Bib? Kok sampai sholat harus mikirkan wudhu, harus mikirkan khusyuk segala macam? Karena agama terus yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ini suri tauladan karena apa? Yang dibawa Rasulullah Nabi Muhammad ini apa? Din, agama. Nah, sholat itu daripada paling penting dalam urusan agama. Dikatakan Rasulullah, nanti kalau kita ini hidup, mati, sembayangnya nggak benar, wudhunya udah kemana-mana aja, akhirnya begitu dikubur itu amal-amal yang lain ketahan karena sholatnya belum rapi. Terus ilmu nutupin apa kekurangan. Ilmu nutupi kekurangan. Jadi orang ngerti ilmu tapi belum paham. Dicari sama orang ini, terus dicari, kekurangannya ini ketutup. Sampai dia kadang bisa ngerti apa yang nggak dia ngerti karena usahanya bersungguh-sungguh. Wudhu ada cara wudhu, ya, babu toharoh. Salat ada caranya salat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat cahaya di diri orang-orang yang mengerjakan salat ini. Allah mengangkat derajat orang-orang yang bercahaya itu. Berilmu, terus alim, diamalkan ilmunya, terus dia nyari terus, gak berhenti. Wah, orang berarti usahanya, ikhtiar luar biasa. Dan orang seperti ini, seperti orang sebelumnya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suri tauladan di diri Rasul yang harus dilihat. Kenapa soalnya? Karena kalau kita nggak ngelihat, nggak ngikuti Al-Quran, nggak ngikuti tatanan, tuntunan, nggak ngerti apa yang menata hati, apa yang menata mata,
Apa yang nada telinga kita? Kita nggak kenal akhirnya Allah. Nggak ngerti apa yang hitam, nggak ngerti apa yang putih, nggak ngerti apa yang makruh, nggak ngerti hukum-hukum apa yang haram, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang halal, apa yang mubah. Karena jahil, karena kebodohan, karena jauh dari Quran, jauh dari ilmu. Terus kemana-mana nggak ketemu, nggak bisa ngerti, nggak bisa apa, segala macam, susah, nggak tenang hatinya. Kenapa? Karena kosong, mubazir, nggak ngapa-ngapain padahal tadi mubazir. Kenapa? Karena nggak ada kemauan thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi luar biasa. Telinga sepasang, kanan sama kiri. Tangan sepasang, kanan sama kiri. Kaki sepasang, kanan sama kiri. Hidup sepasang. Ya, ada lelaki, ada perempuan. Dunia ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Terus ada susah, ada senang. Karena apa kita ngerti segala macam yang kanan, yang kiri, kaki yang kanan, kaki yang kiri, hidup yang susah, hidup yang senang, karena ilmu. Kalau nggak ngerti nggak bakalan tahu mana telinga kanan, dia nggak ngerti karena dia nggak paham mana yang kanan, mana yang kiri. Terus amanah ilmu wal asri, Allah bersumpah demi masa. Allah benar-benar nyumpah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya segolongan mereka itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu shalihat, yang melakukan perbuatan yang baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus orang itu bagaikan hidup, bagaikan mati. Yang diandai-andaikan langsung ketemu. Entah 10 tahun, na'udzubillah min dzalik, atau 20 tahun meninggal, na'udzubillah min dzalik, umur, atau 30 tahun, na'udzubillah. Kalau udah kelewat 70, 80, 90, Allahumma tawil umurana, terus doa terus, panjang umur. Tapi nggak pernah dipikirkan, nggak pernah mikirkan langsung, mikirkan membayangkan besok mati lah, jangan, nggak boleh. Itu jahil. Nah, karena nggak amanah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia nggak ngerti, dia ngerti tapi nggak jalani hidup yang sesungguhnya hidup. Kalau orang pintar ngerti hidup, alim ngerti hidup. Dia setiap hari ada mudawamah. Ba'da subuh baca apa ya? Ba'da asar baca waqiah, segala macam, luar biasa. Berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus ya, kalau siang-siang terang matahari, kan Habib bilang ilmu cahaya, ilmu nur, ilmu nur. Isinya magallah Allah, magallah Rasul. Isinya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terang siang matahari itu keluar. Terus sekarang sore-sore matahari mulai hilang, terus nanti masuk maghrib. Ngerti sholat. Zuhur ini panas luar biasa. Zuhur panas luar biasa. Terus sholat zuhur, subhanallah, sholat yang nanti dikatakan fil jannah, di surga itu. Di surga ini siang itu sedikit. Kita di sini, di dunia ini, nanti waktu di surga nanti
Allahumma ja'alna minal jannah. Namanya kita masuk surga ya. Itu di surga itu siangnya sedikit, siangnya panjang, malamnya sedikit. Nah, salah. Siangnya panjang, malamnya sedikit di surga. Terus cahaya siang, ya, waktu zuhur itu wudu, sholat zuhur, matahari pas di sana. Terakhir sholat zuhur, terus meninggal. Begitu mati, amal-amal semua dibawa. Semua amal dibawa. Amal baik, amal buruk. Pada zuhur, orang ini tufah, meninggal. Setelah sholat zuhur, dia meninggal. Begitu masuk ke alam barzah terus. Ya. Mati ini orang hidup, akhir hayat, jalan pertama ke akhirat, ya, masuk, berpindah ke alam barzah, alam ruh. Terus setelah sholat zuhur, ya, pas panas terang, sampai akhirat, ahlul khair, orang baik, husnul khotimah ini orang, ya, karena mati setelah mengerjakan sholat. Dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fulan atau fulanah, lelaki atau perempuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu siangnya lama, malamnya cepat. Itu surga. Iftahu, kuncinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering zikir, ya. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak dia berzikir. Terus Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam, selamat. Karena ilmu, karena amal. Alim berarti alim, orang yang berilmu. Terus alim, terus dia ada bentuknya, diamalkan ilmunya. Terus jadi apa? Ustadz, apa jadi muallimin, muallimah, muallim, apa jadi ulama, segala macamnya. Terus zaman berzaman, terus bertambah terus. Rasulullah Nabi Muhammad SAW tambah tahun, tambah waktu, tambah zaman, tambah akhir zaman. Allah tambah, angkat terus derajat Nabi Muhammad SAW, tambah terus, tambah. Gak ada amal-amal kita, sholawat kita ke Rasulullah ngaruh magamnya Nabi yang Allah terus tambahkan khusus ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkahnya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada sesuatu bayangan, khayalan, pikiran segala macam yang bisa hanya dibayangkan, difikirkan wa ila Rasul, kecuali Nabi Muhammad. Ini harus ngerti. Jadi jangan suka ngelamunkan apa-apa kecuali mikir nginget Allah sama Nabi. Selain daripada itu, ini apa, amal pekerjaan setan, lamun.
Tapi kalau Rasulullah sampai dibayangkan oleh Rasul. Saking luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pinter, alim, ngamalkan. Tapi nggak kenal Nabi Muhammad, ya aneh, ajaib. Na'udzubillah min dzalik. Karena semua dari Al-Quran, pemahaman apa yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan, yang zahir apa yang batin, ada di lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada di ulama-ulama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi tulisan-tulisan sampai Al-Quran itu dimushafkan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, luar biasa. Kenapa? Karena ilmu orang akan selamat. Kalau nggak ada ilmu, orang nggak bakal selamat. Orang masuk ke dalam surga karena ilmu yang bermanfaat. Orang masuk ke neraka karena ilmu yang nggak bermanfaat. Akhirnya kenapa? Kalau orang nggak bawa ilmu yang manfaat, malah ilmunya ngejerumuskan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita bekal sesuatu yang bisa dibawa sampai ke alam barzah, ke alam kubur, sampai menjadi pegangan nanti di akhirat, terutama bekal ilmu yang bermanfaat, terutama syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling penting, paling harus dikenali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama akhir kemari zaman, ya, wafat sekitar tahun 80-90-an, itu sangat cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saat Syekh Mutawalli Sya'rawi ini keluar jadi ulama yo karomah, keluar keramatnya. Seorang itu diimpikan Syekh Mutawalli Sya'rawi di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Syekh Mutawalli Sya'rawi ngerti yang diimpikan orang itu. Keberkahan dari Allah. Karena apa? Karena kata Rasul, man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqظah. Siapa orang melihatku dalam keadaan bermimpi, maka orang itu akan melihatku dalam keadaan terjaga. Jadi kita menghayalkan Rasulullah, kita belajar karena Allah, karena Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.